Saat ini kami berada di Shanghai, Cina, dan kami akan segera melakukan perjalanan lepas Global Journey of Elegant Driving. Jadi ini merupakan media test drive pertama secara global dan kami salah satu media yang bakalan test drive lepas L8 CSH. Jadi seperti apa keseruannya? Let's go, kita berangkat. Oke, jadi sekarang udah masuk ke dalam mobil lepas L8 CSH dan ini setir kiri. Kami akan berkendara di negara Cina dan kami akan menuju ke Suzhou dulu, dari Shanghai menuju Suzhou. Nanti kami akan terus ganti-gantian menyetir. Nanti ya kita lihat seperti apa impresinya menyetir lepas L8 ini. Oke, jadi tadi kami mulai perjalanan dengan baterai itu 71% dan range-nya sekitar 70 km. Jadi mobil ini memiliki baterai capacity atau kapasitas baterainya itu 18 kWh yang bisa menjalankan mobil ini kurang lebih 100 km dengan mode elektriknya. Tapi kami kali ini perjalanan sudah di set modenya adalah hybrid. Jadi dia akan menyesuaikan nanti kalau seperti ini kami menggunakan mode elektriknya, nanti begitu elektriknya habis akan langsung otomatis pindah ke mode hybridnya. Nah, itu suara-suara maps bahasa China yang saya tidak mengerti. Ya, dan impresi pertama begitu menyetir tadi, posisi duduk lumayan ergonomis dengan pengaturan jok elektrik dan setir yang bisa tilt dan teleskopik. Meskipun pengaturan tilt dan teleskopiknya tidak terlalu fleksibel ya, masih agak sedikit kurang, tapi oke lah, cukup oke lah. Dan ini posisi setir dengan badan ini agak geser ya, jadi nggak benar-benar di tengah. Dia posisi setirnya ini agak ke kanan karena kami setir kiri nih sekarang, jadi dia agak ke kanan sedikit ya, sedikit banget. Posisi joknya nyaman, empuk joknya, bahan kulit. Dan ya, itu aja yang baru bisa saya sampaikan. Sambil berjalan nanti kami akan menyampaikan hal-hal yang lainnya terkait lepas L8 CSH ini. Oke, jadi saya sudah menyetir kurang lebih 50 kilo ya, di atas 50 kilo, 80 kiloan tadi. Saya udah mencoba adaptive cruise controlnya, lalu bandingan suspensinya ya karena baru di jalanan tol ya, ini highway. So far bandingan suspensinya lembut, tapi ya dengan kondisi jalanan di jalan tol seperti ini belum ketemu jalanan rusak. Nah, tapi kurang lebih secara spesifikasi harusnya ini mirip dengan Jayco J7 SHS. Jadi memang ya secara tenaga mesin mirip-mirip, secara kapasitas baterai juga sama, kurang lebih 18 kWh. Mesinnya juga 1500 cc turbo, front wheel dengan single motor di depan. Untuk jarak tempuhnya dengan kombinasi mesin bensin dan listriknya kalau di charge full juga 1300 km klaimnya. Jayco juga sekitar segitu. Jadi saya rasa mungkin ini platformnya mirip-mirip ya, dari instrumen clusternya, dari sistem multimedianya ini juga bentuknya mirip sama Jayco J7 ya. Layoutnya sama sih persis, Cherry Group oke, layoutnya sama. Ininya juga sama nih, Jayco J7 yang model vertikal seperti ini. Tapi kalau di jalan tol seperti ini, saya ngerasanya bahwa ini bandingannya lebih empuk dibandingkan Jayco J7 ya. So far sih seperti ini yang saya rasakan. Lanjut lagi nyetir, nanti kami akan gantian juga dengan media lainnya. Sementara kami melanjutkan perjalanan dan saya bergantian menyetir dengan media lainnya. Lalu, saya mendapatkan jatah menyetir lagi ketika malam hari. Oke, akhirnya nyetir malam juga di negara Cina ini. Dan tadi kami udah berkendara dari Shanghai menuju Suzhou. Itu
perjalanan ya kita melewati sedikit berkelok-kelok pinggir danau, dan sekarang kami menuju ke Mogansha untuk akan bermalam di sana. Selanjutnya esok hari akan dilanjutkan perjalanan ke Wuhu, dan kami sekarang sudah menempuh jarak kurang lebih 300-an kilometer dari hotel di Shanghai. Dan untuk konsumsi energinya itu untuk last 50 km itu 19,6 km per liter. Jadi kalau di mobil ini tidak ada average consumption secara keseluruhan setelah kita riset ya. Jadi average consumptionnya itu, konsumsi rata-ratanya itu di 50 km terakhir. Nah datanya adalah 19,6 km per liter. Kami berjalan ya di bawah speed limit sedikit. Nah ini kena speed limit 120 km per jam. Ya kami jalan kurang lebih 110, 115 sampai 120 km per jam. Oke, so far berkendara dengan Lepas L8 PHEV ini cukup mudah juga untuk dikendarai. Bantingan suspensinya seperti yang saya bilang di awal tadi, setelah saya juga nyoba jadi penumpang di depan dan sekarang kembali menyetir lagi, bantingan suspensinya terbilang empuk ya dibandingkan kalau misalkan dengan Jayco J7. Memang beda karakternya. Kalau Jayco J7 lebih ke mobil off-road yang lebih ke adventure, kalau ini memang lebih ke arah premium. Jadi setup suspensinya empuk dan nyaman untuk digunakan. Joknya juga empuk ini enak banget joknya. Lalu untuk lampu depannya sudah LED dan ini penerangannya juga lumayan terang ya, cukup terang. Meskipun jalanan di Cina ini highway-nya juga jarang-jarang lampunya, ini baru beberapa ada lampu, tapi di luar persimpangan dia nggak ada lampu, jadi cukup baik untuk menerangi jalanan di tol Cina ini. Oke, kalau begitu saya lanjut nyetir sampai ke hotel dulu untuk bermalam. Selamat pagi. Jadi kami semalam nginap di Mogansha Mountain dan pas datang udah keburu hujan, jadi nggak bikin konten pas begitu nyampe di lokasi penginapan ini. Ya kira-kira kami semalam nyampe di jam 7-an malam, lalu langsung istirahat. Nah sekarang pagi ini kami udah bersiap untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju Wuhu, tapi kami akan berhenti dulu di Swanceng, pokoknya jalanan pegunungan. Jadi kami hari ini rutenya adalah jalan tol, highway, freeway, dan berkelok-kelok di perbukitan atau pegunungan. Ya, kami akan terus berganti-gantian dengan tim media lainnya karena kami satu mobil ya. Jadi di hari pertama aja kami pisah mobil dengan dua media lainnya, tapi di siangnya dan sampai hari ini kami satu mobil untuk media Indonesia. Oke. Nah, ini mobilnya di belakang dan di sini ya ada charging station. Tuh. Di parkiran tuh ada 1, 2, 3 dan ada 4. Jadi bisa sambil ngecharge ketika lagi parkir, dan ini colokannya adalah AC. Jadi bisa sambil ngecharge. Nah, di sini juga Lepas R8 ini karena sebenarnya ini hitungannya masih test car ya, yang memang kita salah satu media pertama secara global untuk media test drive. Jadi ini bukan mobil yang akan dideliver ke customer karena mobilnya masih sambil di-develop. Kami juga dimintain untuk kasih input, kasih masukan apa yang perlu di-improve, apa aja kekurangannya. Jadi untuk masukan dari tim Lepas juga mungkin nantinya bisa di-improve atau bisa diperbaiki kalau bagian-bagian yang minornya. Nah, seperti penamaan, kalau di China ini dia masih pakai CSH. Ya, CSH itu sebenarnya Chery Super Hybrid yang merupakan sistem plug-in hybridnya Chery. Ya ini karena Chery Group, jadi masih pakai penamaan CSH. Tapi katanya untuk masuk ke Indonesia nanti akan menggunakan nama lain. Jadi bukan pakai nama CSH. Ya seperti kayak Jayco juga sebenarnya sistemnya kan sama kayak Chery Super Hybrid, tapi mereka punya penamaan SHS Super Hybrid System. Tapi kalau di Lepas L8 yang mobil kami tes kali ini adalah CSH. Jadi nanti akan menggunakan nama baru. Oke, kami akan lanjut perjalanan, akan ganti-gantian terus sama media lainnya. Oke, jadi ini sekarang kami melalui jalur pegunungan dan saya di kanan tapi nggak nyetir karena
ada Mas Idris yang nyetir. Nah, ini kami lagi menggunakan mode full elektrik ya. Jadi kalau di Lepas L8 ini modenya adalah EV dan ada checklistnya lagi untuk Extreme Pure Electric untuk bisa memaksimalkan tenaga listriknya atau motor listrik ya. Jadi bukan seperti mode yang ada di Jayco yang EV Plus namanya. Jadi ini namanya EV, terus kita mesti checklist lagi Extreme Pure Electric. Nah, tadi nanjak-nanjak juga effortless banget motor listriknya ya, karena tenaganya juga besar meskipun kami belum mendapatkan secara resmi tenaga motor listriknya dan max powernya berapa, cuman nanjak-nanjak sih dari tadi kami pakai tenaga listrik itu effortless banget. Nah, ini sekarang lagi turunan, saya sudah set ke generative brakingnya yang high supaya mendapatkan regenerative brake yang tinggi juga untuk ngecharge baterainya lagi ketika turunan. Oke. Pemandangannya bagus. Ini banyak bambu-bambu. Oh, ini negeri panda ya. Banyak bambu makanya. Daerah Cina. Lanjut perjalanan lagi. Nah, ini lagi berhenti di rest area. Saya akan gantian nyetir lagi. Dari tadi di kursi penumpang depan. Sekarang dari rest area ini menuju ke Wuhu untuk menyelesaikan perjalanan kita kali ini. Langsung aja kita nyetir. Oke, melanjutkan perjalanan. Saya sudah bergantian tadi nyetir dengan media lainnya, dan saya akan menyampaikan beberapa kekurangan yang saya temui selama berkendara menggunakan Lepas L8 plug-in hybrid electric vehicle ini. Yang pertama, saya notice bahwa pedal remnya ini sensitivitasnya agak kurang enak ya untuk digunakan. Jadi kalau kita injak remnya sedikit, dia mobilnya kayak agak kurang berhenti. Tapi kalau kita injak agak dalam, mobilnya agak terlalu ngerem gitu. Jadi itu yang agak kurang di bagian pengeremannya. Lalu untuk fitur ADAS-nya, Adaptive Cruise Control ini meskipun saya sudah set di jarak yang paling dekat, tapi dia masih terlalu jauh menurut saya. Jaraknya tuh bisa 5-6 mobil ya, jarak antara mobil depan dengan mobil kami. Jadi kayaknya kalau masuk ke Indonesia itu akan sering dipotong sama mobil-mobil atau truk atau bus gitu ya, kalau dipakai di tol dalam kota atau tol luar kota Indonesia, karena jaraknya itu terlalu jauh. Andai bisa lebih dekat, seperti mungkin jarak 2 atau 3 mobil, saya rasa itu lebih aman dan lebih oke. Oke, coba kita lihat handlingnya, coba kita tekuk. Oke. Penumpang di belakang pada teriak-teriak. Seru banget. Oke, jadi meskipun bantingan suspensi mobil ini terbilang empuk, tapi handlingnya cukup presisi. Ya, meskipun tadi tidak terlalu high speed juga, cuman diajak belok seperti itu, ada wheel squeal sedikit, tapi masih bisa menikung mobilnya. Dan body rollnya ada, body roll ada karena bantingan suspensinya empuk. Cuman dia masih enak untuk diajak belok seperti ini. Tuh, nurut aja gitu kalau dibelok. Kiri lagi. Sejauh ini handlingnya juga cukup mantap nih mobil. Dan untuk kekedapan kabin, ya kemarin saya mention bahwa kekedapan kabinnya baik. Ternyata dia memang menggunakan kaca double glass di bagian depannya. Oke, jadi ini kami akan melewati sungai. Airnya nggak terlalu tinggi sih, tapi kita pelan-pelan aja di sini. Keren. Wih. Ya ini cuman ya kurang lebih setengah ban aja sih. Airnya nggak terlalu tinggi. Mantap, keren. Harusnya sih mereka dapat fotonya nih. Oke, jadi saat ini saya sedang berada di bangku baris keduanya dan saya duduk di tengah. Nah, bagaimana kelegaan ruang di baris keduanya? Ini lega banget sih. Tuh, Anda bisa lihat ini jarak legroomnya segini. Jauh sekali, dan saya bisa hampir selonjoran nih kakinya.
Ya, tapi memang ketika kami duduk seperti ini, nah ini tidak tertopang dengan baik di bagian bawahnya. Tapi kalau untuk legroomnya sih ini juara ini. Meskipun ya ini agak maju untuk jok depannya, tapi kalau joknya, let's say jok depannya kita mundurin kurang lebih segini, ini juga masih jauh banget ya legroomnya. Lega banget nih. Ini mobil ini panjangnya 4688 mm, jadi membuat legroomnya juga lega. Untuk wheelbase-nya dia 2800 mm. Wow, ini untuk headroomnya juga ini sangat lega dengan tinggi saya 165 cm, dan di sini ada panoramic sunroof ya. Meskipun udah ada panoramic sunroof tapi masih lega banget. Mantap. Oke, akhirnya sampai juga di Wuhu. Ini kita udah kumpul semua di sini. So far mobilnya ya bantingan suspensinya empuk dan kelegaan di baris keduanya juga luar biasa. Kira-kira kapan ya mobil ini masuk ke Indonesia dan harganya berapa? Kita tunggu aja. Jadi Lepas L8 ini sudah punya fitur automatic parking assist. Jadi ini mau didemonstrasiin tuh tanpa driver. Ini setir kiri ya. Tuh driver tadi barusan keluar, dikontrol pakai remote-nya atau kuncinya. Dan ini bakalan parkir secara otomatis tanpa driver sama sekali. Kita lihat apakah parkirnya lurus. Nah, ini masih di tengah-tengah nih. Harusnya dia benerin lagi nih. Nah, dia maju. Dia akan beresin parkirnya sesuai garis. Oh, majunya jauh juga tuh. Belok kanan. Kita lihat apakah dia lurus. Wah, cakep juga ternyata ya.